Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Fajar Giri Laksono, yang kedua Alfanda Izulhaq Rahmat, yang ketiga Ampartari Aribah, dan yang keempat Safia Putri Amalina. Subbab pembahasan yang akan kami bahas yang pertama adalah latar belakang, kedua definisi, ketiga dasar hukum, keempat tarif pajak, yang kelima mekanisme pemotongan, dan yang terakhir tata cara penyetoran dan pelaporan. Latar belakang. Menurut Hoiril, pada tahun 2009, industri jasa konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang berkembang di Indonesia, dan nilai dari modal industri konstruksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai kapitalisasi industri konstruksi menunjukkan bahwa industri jasa konstruksi merupakan salah satu industri yang dapat dimanfaatkan untuk investasi di Indonesia. Jadi tidak dapat dipungkiri, bisnis jasa konstruksi sendiri memiliki posisi dominan dalam pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Oleh karena itu, karena peran industri jasa konstruksi yang tinggi dan sifatnya yang sama sekali berbeda dengan jenis usaha lain, maka pemerintah secara terpisah menetapkan cara perlakuan pajak penghasilan industri jasa konstruksi. Definisi jasa konstruksi. Pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Definisi-definisi lain mengenai jasa konstruksi. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, pengertian atas pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Sedangkan berdasarkan pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, pengertian dari perencanaan konstruksi adalah pemberi jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Sedangkan pada pasal 1 ayat 5 untuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, pengertian atas pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, atau bisa dikatakan engineering, procurement, dan construction, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan atau design and build. Sedangkan pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, definisi atas pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai
dan diserah terimakan. Selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum yang digunakan adalah yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir menjadi UU Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 4 ayat 2 tertera bahwa penghasilan berupa usaha jasa konstruksi dikenakan tarif final. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2018 tentang tata cara pemotongan penyetoran pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa usaha konstruksi. Dan yang ketiga, atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak atas jasa perencanaan konstruksi dikenakan tarif sebesar 4% jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha. Sedangkan akan dikenakan tarif sebesar 6% jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha. Yang kedua, atas jasa pelaksanaan konstruksi. Atas jasa ini akan dikenakan tarif sebesar 2% jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha kecil. Sedangkan akan dikenakan tarif sebesar 3% jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha menengah maupun besar. Dan akan dikenakan tarif sebesar 4% diperuntukkan untuk jika kontraktor tidak mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha apapun. Dan yang terakhir, jasa pengawasan konstruksi. Atas jasa ini akan dikenakan tarif sebesar 4%, dikenakan jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha, sedangkan jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi usaha akan dikenakan tarif sebesar 6%. Mekanisme pemotongan. Seperti yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2018 pada pasal 4 ayat 1, bahwasannya pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 akan dilakukan pemotongan, yaitu dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa ini merupakan pemotong pajak, atau disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukanlah pemotong pajak. Dan yang terakhir adalah tata cara penyetoran dan pelaporan. Tata cara penyetoran. Jika pengguna jasa konstruksi berstatus sebagai pemotong PPh, maka pemenuhan kewajiban dilakukan melalui pemotongan PPh oleh pengguna jasa itu sendiri. Sedangkan apabila pengguna jasa bukan pemotong PPh, maka kontraktor wajib menyetorkan sendiri PPh jasa konstruksi yang terhutang. Batasan pembayaran dan pelunasan PPh final usaha jasa konstruksi adalah maksimal tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terhutangnya PPh oleh pengguna jasa, dan tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran oleh jasa kontraktor. Tata cara pelaporan. Setelah melakukan penyetoran, pengguna jasa atau penyedia jasa wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran. Jika tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan masa bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional lainnya, maka penyampaian surat pemberitahuan masa dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.